Salam jumpa dan shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita, sehingga Ia selalu setia untuk menuntun kita menikmati persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Mari kita menyambut kasih Tuhan ini dengan rasa syukur dan sukacita, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami pada saat ini. Kini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, selaku hamba-Mu di dalam menyampaikannya, dan juga selaku sidang jemaat Tuhan di dalam membaca dan merenungkannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 6 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-29. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya.
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapatinya sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan, ya tuanku, keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah, ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai pada pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu,
Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggup ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak apa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknyalah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak mendapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah merekam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu bersama ini kuberikan perintah bahwa dari seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, Roh Allah menyertai Daniel. Roh Allah menyertai Daniel. Kita semua tentu tidak asing lagi dengan tokoh yang ada di dalam pembacaan kita ini, yaitu Daniel. Seorang muda bersama dengan ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pemuda-pemuda yang luar biasa, membangun masa depan dengan komitmen iman yang sangat kuat. Daniel di dalam pembacaan kita diangkat oleh Raja Darius, Raja negeri Babel, untuk menjadi pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil raja. Raja sangat mempercayainya. Dan dikatakan di dalam pembacaan kita, Daniel ini melebihi kemampuannya dengan para pejabat tinggi yang lain dan juga para wakil raja itu. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan yang menguasainya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayatnya yang keempat pembacaan kita. Raja tidak hanya mempercayai Daniel, tetapi juga mengasihinya. Karena itu, ketika pejabat tinggi yang lain dan wakil-wakil raja yang telah diangkat itu mencoba untuk mencari kelemahan pada diri Daniel dan mencoba untuk menjatuhkan Daniel di mata raja, ternyata mereka tidak menemukannya. Di dalam pembacaan kita dikatakan Daniel setia
dan juga tidak lalai dalam pekerjaannya. Mereka menyadari bahwa Daniel adalah seorang pegawai yang sangat baik dan tidak ada cacat celah pada dirinya, secara khusus di dalam kesehariannya dan juga tugas-tugasnya. Tapi apakah dengan demikian Daniel lepas daripada tantangan kehidupan? Tidak. Ternyata kesetiaan Daniel pada Allah menjadi jalan bagi para pejabat dan pegawai itu untuk menjebloskan Daniel ke dalam gua singa. Tetapi apakah singa-singa itu menerkam Daniel? Tidak, karena Tuhan melindungi Daniel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman Daniel ini, ternyata kita bisa sangat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Roh-Nya menyertai Daniel, sehingga Daniel mendapat kepercayaan dan kasih dari Raja. Roh Tuhan menuntun Daniel untuk menjadi pegawai yang setia dan bertanggung jawab. Tidak ditemukan kelalaian dalam tugas-tugasnya. Mengapa Roh Tuhan menyertai dan senantiasa menuntun Daniel? Karena Daniel memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga perlindungan dan kemampuan Tuhan limpahkan kepadanya. Ayat 11 pembacaan kita membaca bahwa 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Ini adalah bukti bagi kita betapa Daniel memiliki hubungan yang luar biasa akrab dengan Tuhan. Di sini juga menjadi bukti bagi kita bahwa Daniel sungguh setia di dalam imannya kepada Tuhan. Ia membangun hubungan yang penuh dengan ketekunan dengan Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Baginya Tuhan adalah penuntun yang sejati di dalam setiap sisi kehidupannya, sehingga keadaan apapun tidak menjadi alasan bagi Daniel untuk melupakan Tuhan. Mari membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, setia padanya, karena kasih dan kuasa Tuhan selalu akan menyertai kita. Khusus bagi generasi muda, anak remaja, dan pemuda pada masa sekarang ini, mari memiliki komitmen iman yang kuat, yang tangguh seperti Daniel. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Besarkanlah namanya.
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kembali kami menikmati indahnya persekutuan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, firman Tuhan menyegarkan kami. Betapa luar biasanya kuasa Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya hanya kepada Tuhan. Apapun tantangan kehidupan yang dihadapi, Tuhan akan mampu untuk membuat setiap anak-anak Tuhan dapat melaluinya dengan baik, seperti yang dialami oleh Daniel bersama dengan teman-temannya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuliskanlah firman Tuhan ini di dalam hati kami untuk menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami ya Tuhan. Dengan berbagai tantangannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, secara khusus kami sebagai generasi muda-Mu, biarlah kami juga memiliki iman yang tekun kepada Tuhan, iman yang kuat, yang tak tergoyahkan oleh apapun juga, tetap yakin dan percaya akan kemahakuasaan Tuhan, senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kami untuk boleh meraih masa depan yang Tuhan janjikan, seperti yang Tuhan karuniakan kepada Daniel. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan selama hari-hari kehidupan yang kami lalui, lewat kehidupan rumah tangga, pekerjaan, sekolah anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk semua tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih anak-anak SMA sudah ujian, anak-anak SMP sudah ujian, dan kini anak-anak SD mulai ujian akhir di jenjang mereka. Tuhan menolong supaya semuanya boleh menikmati keberhasilan dan kesuksesan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga bahwa pada saat ini dan di beberapa hari ke depan ini, ibu-ibu PWGT setia di dalam mengangkat tugas pelayanan bersama, secara khusus dalam rangka memperingati Hari Kartini. Tuhan menolong Kartini-Kartini di zaman sekarang ini, secara khusus selaku anak-anak Tuhan, untuk juga mengemban misi Kartini di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, membangun kaum wanita, kaum perempuan, membangun sesamanya, bahkan terlebih membangun kehidupan keluarganya, membangun kehidupan keluarga besar di tengah-tengah jemaat dan gereja Tuhan, bahkan juga membangun kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih menolong kami dan memampukan kami. Kami berdoa untuk semua orang tua, saudara, anak-anak, dan juga cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan untuk sesama kami yang mengalami paparan COVID. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Kami berdoa untuk semua keluarga yang bergumul melalui peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 beberapa hari yang lalu. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau lawat satu persatu, Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu, sehingga di dalam kesemua keberadaan ini kami dimampukan untuk menghadapinya seturut dengan kehendak-Mu saja. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan hiburkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami terus berdoa untuk pemerintah dan juga tim medis dalam memberikan pendampingan melalui vaksin COVID. Tuhan melancarkan semuanya,
memberkati pemerintah dan tim medis untuk selalu sehat, untuk selalu kuat dan semangat di dalam melaksanakan vaksin ini, sehingga semuanya boleh mengalami berkat-berkat Tuhan lewat vaksin ini. Tuhan yang Maha Kasih, kehidupan kami hari ini dan selamanya kami serahkan padamu. Engkau lindungi sertai kami semua, bahkan di saat kami beristirahat. Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh menikmati malam hari ini, tidur kami, istirahat kami dengan sukacita, dan besok pagi boleh bangun untuk menyambut hari karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita melalui persekutuan sehati di dalam doa pada saat ini. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Tetaplah semangat untuk selalu setia, tekun bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa. Dan kasih Tuhan selalu kita rasakan di dalam hidup ini. Sampai jumpa di Sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.